Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya pada video yang kedua untuk pertemuan kita yang pertama di mata kuliah karantina kesehatan. Jadi seperti yang saya sampaikan pada video sebelumnya, bahwa video yang kedua ini akan berisi tentang penjelasan pengantar dari mata kuliah karantina kesehatan. Ya, baik. Lagi loading ya, jadi kita tunggu sebentar. Baik, pada hari ini saya Dwi Septiawati SKM MKM akan menjelaskan ke kalian mengenai pengantar dari karantina kesehatan. Untuk karantina kesehatan sendiri itu peraturannya isi dari materi ini lebih banyak diambil dari undang-undang tentang kekarantinaan, yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Oke, yang akan kita pelajari hari ini yang pertama yaitu meliputi definisi dari karantina kesehatan, kemudian istilah terkait dari karantina kesehatan, tujuan dari pelaksanaan kekarantinaan kesehatan, kemudian ruang lingkup dari kegiatan karantina kesehatan. Kekarantinaan kesehatan atau juga disebut dengan karantina kesehatan itu merupakan upaya dalam mencegah dan menangkal keluar masuknya penyakit dan atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Nah, di sini ada beberapa istilah yang nanti juga akan saya bahas ke slide-slide selanjutnya ya. Jadi yang pertama adalah istilah kedaruratan kesehatan masyarakat. Kedaruratan kesehatan masyarakat itu adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa. Ya, jadi sifat luar biasa ini dari berbagai banyak pertimbangan. Suatu kejadian tidak bisa semata-mata kita langsung sebut sebagai kejadian luar biasa. Ada beberapa ciri atau karakteristiknya. Sebenarnya nanti akan banyak dibahas oleh Ibu Anggun pada pada pertemuan ke-7 dan 8. Ya, di situ ada sudah mulai dibahas nanti kapan suatu kejadian ya penyakit maupun kesehatan masyarakat itu masuk dalam kategori luar biasa gitu ya. Nah, kejadian yang bersifat luar biasa ini ditandai dengan penyebaran penyakit menular dan atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara. Jadi ini adalah kejadian kesehatan masyarakat yang memiliki potensi untuk menyebar tidak hanya dalam lingkup negara Indonesia tetapi juga sampai ke luar negara Indonesia. Ya, jadi ini menjadi skup atau ruang lingkup dari karantina kesehatan. Kemudian ada istilah pintu masuk kalau kalian lihat ya. Pintu masuk ya. Jadi karantina kesehatan di sini kan adalah mencegah dan menangkal keluar masuknya. Jadi keluar masuknya penyakit dan faktor resiko kesehatan masyarakat. Jadi kita menangkal penyakit dan faktor resiko untuk masuk ke pintu masuk kita ataupun keluar melalui pintu masuk maupun pintu keluar kita. Nah, istilah pintu masuk ini adalah tempat masuk dan keluarnya alat angkut, orang, dan atau barang. Baik yang berbentuk pintu masuk itu bentuknya baik berupa pelabuhan, bandar udara maupun pos lintas batas darat negara. Saya rasa kalau misalnya pelabuhan kalian sudah tahu ya, itu adalah tempat berlabuhnya kapal-kapal gitu ya, baik kapal penumpang, kapal barang yang dia baik dia mengangkut orang, mengangkut barang ataupun misalnya berguna sebagai alat transportasi bagi sebagian orang atau aktivitas. Kemudian bandar udara juga saya rasa kalian sudah tahu ya, itu adalah tempat berlabuhnya
pesawat terbang maupun alat transportasi terbang lainnya. Sedangkan pos lintas batas darat negara itu adalah pintu masuk dari orang, barang, ataupun alat angkut melalui darat yang melintas antar negara. Ya, jadi kalau di kita itu pos lintas darat negara itu ada di Kalimantan, ya, karena Kalimantan kita itu berlintasan langsung dengan bagian dari negara Malaysia, ya. Jadi kalau pos lintas darat negara kita itu ada di Kalimantan. Sedangkan kalau yang lain itu sifatnya ada di pelabuhan maupun bandar udara, karena memang kita dengan negara lain terpisah oleh lautan ataupun misalnya ya lebih ke lautan ya, seperti itu pisahnya. Jadi kalau pos lintas darat negara itu ada di Kalimantan kalau yang kita ya. Kemudian istilah lainnya, apabila terjadi permasalahan kegawat daruratan kesehatan masyarakat, biasanya akan menimbulkan adanya tindakan kekarantinaan. Nah, tindakan kekarantinaan ini sifat bentuknya itu macam-macam. Yang pertama ada karantina, isolasi, pemberian vaksinasi atau profilaksis, rujukan, desinfeksi, dan atau dekontaminasi terhadap orang sesuai dengan indikasinya. Ya, jadi ini adalah tindakan-tindakan pertama. Tindakan selanjutnya itu bisa pembatasan sosial berskala besar yang beberapa waktu lalu pernah kita rasakan karena kita juga tengah mengalami yang namanya permasalahan kesehatan yang lintas negara, yaitu pandemi. Ya, nanti juga kalian akan belajar dengan perbedaan istilah epidemi, endemis, dan juga pandemi. Kapan suatu masalah atau gangguan kesehatan masyarakat itu dari sifatnya epidemi kemudian dia berubah status atau meningkat statusnya menjadi pandemi. Itu ketika dia sudah lintas wilayah penyebarannya, lintas wilayah dan lintas negara. Ya, nah kemudian tindakan kekarantinaan selanjutnya itu ada lebih ke pembersihan seperti desinfeksi, dekontaminasi, desinseksi, dan atau deratisasi terhadap alat angkut dan barang, dan atau tindakan yang selanjutnya yaitu penyehatan, pengamatan, dan pengendalian terhadap media lingkungan. Setiap tindakan kekarantinaan ini juga nanti kita akan pelajari lebih lanjut di next pertemuan, seperti itu ya. Tetapi jika memang nanti ada terlewat atau miss yang disampaikan dari beberapa tindakan kekarantinaan ini, kalian juga dapat merujuknya istilah tersebut baik dengan mencarinya di mesin pencarian gitu ya seperti Google ya dan lain sebagainya, atau memang ke peraturan yang merujuk langsung tentang topik ini seperti tadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Nah, ada beberapa yang mungkin kita bahas ya, tetapi tidak semuanya dari tindakan kekarantinaan ini. Yang pertama itu ada karantina. Istilah karantina ini pun juga menjadi hal yang saat ini sudah tidak luar biasa ya, sudah sering kita dengar. Ada istilahnya juga self quarantine gitu ya. Ada juga istilahnya udah karantina wilayah gitu ya. Apa sih sebenarnya karantina itu? Karantina adalah pembatasan kegiatan dan atau pemisahan ya seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun dia belum menunjukkan gejala atau misalnya sedang berada dalam masa inkubasi, atau misalnya selain orang ini juga dikatakan sebagai pembatasan terhadap barang-barang yang diduga terkontaminasi dari orang yang atau barang yang sakit gitu ya, atau sumber kontaminasi lainnya yang tujuannya untuk mencegah kemungkinan penyebaran orang atau barang yang terinfeksi tersebut. Paham nggak? Jadi intinya pembatasan aktivitas gitu ya, baik orang maupun barang yang sedang sakit maupun yang diduga sakit atau yang berasal dari daerah yang sakit seperti itu ya. Jadi dia harus dikarantina dulu. Jadi dibatasi kegiatannya. Nah, karantina ini, tindakan karantina ini terbagi menjadi karantina rumah sakit, dan karantina wilayah, gitu ya. Apa itu nanti juga dibahas di next pertemuan. Tapi konsep awalnya kalian sudah paham dulu di pertemuan pertama ini, gitu ya.
Kemudian tindakan kekarantinaan selanjutnya itu ada pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang sebenarnya istilahnya sampai dengan saat ini itu terus berkembang. Jadi kalau dulu ya memang kita menggunakan istilah yang ada di undang-undang yaitu PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Jadi ibaratnya ini adalah pembatasan kegiatan. Jadi kayak tindakan karantina tetapi dalam skala yang besar. Ya, kalau tadi itu misalnya ada self karantin, kalau ini sudah sosial karantin gitu ya, karantina sosial. Namun skalanya pun lebih besar, bisa dalam satu wilayah yang sama atau lingkup satu wilayah lagi yang besar. Kalau tadi per kota itu bisa lagi juga per provinsi atau bahkan per negara, itu bisa PSBB. Nah, istilah yang berkembang saat ini pun sudah bermacam-macam. Ada istilah PPKM ya, pembatasan apa tuh namanya? Apa ya, saya lupa ya, PPKM. Nah, PPKM itu juga sebenarnya sebenarnya adalah hal yang sama dengan PSBB, itu ya, pembatasan sosial berskala besar. Namun hanya dirubah pengistilahannya, disesuaikan dengan keadaan atau ya tujuan lah. Mungkin ada pengembangan dari tujuan pembatasan sosial berskala besar ini, sehingga diperlukan adanya pengembangan istilah. Namun sebenarnya tujuan atau intinya sama ya. Itu adalah pembatasan kegiatan suatu penduduk dalam wilayah tertentu yang diduga terinfeksi atau sedang terinfeksi penyakit atau terkontaminasi dari suatu faktor resiko. Sedemikian rupa sehingga fungsinya adalah untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada juga yang disebut dengan isolasi. Juga ini juga istilah yang cukup sering kita dengar saat ini. Ya, isoman, isolasi mandiri ya. Kemudian ya ada istilah-istilah lain gitu ya. Intinya isolasi itu adalah pemisahan ya. Pemisahan orang yang sakit dari orang yang sehat ya, yang dilakukan. Nah, kalau berdasarkan peraturan itu seharusnya dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Namun karena banyaknya orang yang membutuhkan atau diharuskan melakukan isolasi pada saat sekarang ini, maka isolasi pun berkembang pendefinisiannya menjadi pemisahan orang sakit dari orang sehat yang dapat dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan ataupun secara mandiri. Ya, tetapi tentunya yang dapat melakukan isoman adalah mereka yang diduga terindikasi memiliki gitu ya atau memiliki riwayat kontak dengan orang yang terinfeksi atau mereka yang diduga terinfeksi tapi tidak menimbulkan gejala yang berat, maka dia dapat melakukan isoman atau isolasi mandiri. Jika gejalanya sudah timbul dan gejalanya dalam kategori berat, maka dia seharusnya melakukan isolasi di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan yang tepat. Seperti itu ya. Nah, itu tadi istilah-istilah yang umum. Istilah-istilah lain pun bisa kalian lihat di peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Di situ detail. Mulai dari saya bilang tadi apa itu yang dimaksud kapal terbang, kemudian misalnya apa yang dimaksud dengan kapal, pesawat udara, pelabuhan, ya sampai dengan awak kapal, personel pesawat, itu semua istilahnya ada di sana. Kalian bisa melakukan pengembangan pengistilahan itu dengan merujuk ke undang-undang tersebut gitu ya. Yang saya bahas hanya sebagian kecil yang umumnya sering ada di pembahasan tentang karantina kesehatan. Tujuan dari kekarantinaan kesehatan ini secara umum itu ada 4. Yang pertama adalah melindungi masyarakat dari penyakit dan atau faktor risiko kesehatan yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Tentunya melindungi gitu ya dari faktor risiko. Yang kedua, mencegah dan menangkal penyakit atau faktor risiko masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Kalau dia tadi proteksi, kalau ini dia juga sebenarnya semacam preventif gitu ya, tindakan preventif. Kemudian meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat. Jadi kayak
kenapa kita harus PSBB, kenapa kita juga harus vaksinasi. Jadi kan ada tuh istilahnya, salah satu tindakannya adalah vaksinasi. Itu misalnya untuk menimbulkan herd community atau kekebalan komunitas. Nah, ini menjadi salah satu tujuan dari kekarantinaan kesehatan. Ya, kemudian pembangunan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan. Ya, jadi dengan adanya kegiatan kekarantinaan kesehatan ini, tentunya ini memenuhi hak sebetulnya, memenuhi hak semua masyarakat dan terutama pekerja di bidang kesehatan untuk mendapatkan perlindungan dari gangguan atau permasalahan kesehatan yang dapat menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Jika kita bicara tentang ruang lingkup karantinaan kesehatan, maka ruang lingkupnya terbagi menjadi dua. Jadi ada yang disebut dengan karantina kesehatan di pintu masuk dan karantina kesehatan di wilayah. Ya, ini akan kalian pelajari dalam 4 pertemuan. Jadi 2 pertemuan membahas tentang kekarantinaan kesehatan di pintu masuk, 2 pertemuan lagi kalian akan membahas tentang kekarantinaan kesehatan di wilayah. Ya, nanti yang diajarin sama Bu Anggun. Untuk di pintu masuk, maka kalian akan mempelajari tentang pengawasan atau tindakan kekarantinaan kesehatan di pelabuhan, di bandar udara, di pos lintas batas darat negara, pengawasan terhadap awak, personel, dan juga penumpang, serta pengawasan terhadap barang. Ya, jadi apa saja yang harus dilakukan mulai dari ketika pesawat datang di bandara gitu ya, pesawat mau berangkat gitu, apa yang harus dilakukan, kemudian yang dilakukan terhadap awak gitu ya, terhadap penumpang, terhadap barang gitu ya. Kalau kita membawa barang dari luar yang bentuknya mungkin adalah hewan, tumbuhan, itu kan juga biasanya kita akan bukan disita ya, dilakukan karantina sementara di kantor kesehatan pelabuhan bandara. Biasanya tidak bisa langsung kita bawa pulang ke rumah gitu ya. Dengan masa waktu tertentu gitu ya, ketika dikatakan atau dipastikan aman, maka kita bisa membawa pulang barang bawaan kita tersebut. Ya, selanjutnya lingkup kekarantinaan kesehatan juga ada yang dinamakan kekarantinaan kesehatan wilayah ya. Nanti itu akan meliputi karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit, dan pembatasan sosial berskala besar. Ini akan lebih banyak juga dibahas ya pada 2 pertemuan yang akan diajarkan oleh Ibu Anggun. Oke, mungkin untuk pengantar mengenai karantina kesehatan, itu saja dari saya. Kita akan ketemu lagi di minggu depan ya, minggu depan dengan Ibu Anggun. Mudah-mudahan bisa secara live menyampaikan secara virtual ke kalian tentang materi karantina kesehatan ini, sehingga nanti kita bisa berinteraksi secara langsung. Namun jika kalian ada hal-hal yang akan ditanyakan terkait kontrak kuliah ataupun misalnya materi pengantar ini, dapat kalian tanyakan pada forum diskusi yang sudah saya sediakan di e-learning kita, gitu ya. Silakan. Yang lainnya, jika ada teman-teman yang bertanya dan merasa bisa menjawab pun bisa membantu untuk menjawab ya. Jadi nanti bisa saya pantau jika memang yang disampaikan oleh temannya sudah tepat. Atau jika butuh tambahan akan saya tambahkan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, tetap sehat, tetap waras, karena kedua hal tersebut dibutuhkan untuk kita melawan masa pandemi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri perkuliahan kita pada pertemuan pertama.